Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Seorang sahabat bernama Abdullah ibn Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maksud daripada bermegah-megahan yaitu berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut, follower, kemudian berbangga-bangga dengan banyaknya ini dan itu. Yang kemudian semua ini melalaikan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sibuk dengan urusan dunianya, dia memperbanyak apa-apa yang terkait dengan dunianya ini sehingga kemudian dia lupa untuk membawa bekal kepada kehidupan akhirat yang mau tidak mau pasti dia akan menjumpainya nanti. Dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan masuk ke dalam kubur, maksudnya adalah dia akan menjumpai kematiannya dan dia akan terperanjat ketika dia masuk ke alam akhirat. Ternyata selama ini dia sibuk dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat apapun untuk kehidupan akhiratnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat ini, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kalian daripada ketaatan kepada Allah, melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah, melalaikan kalian dari perintah-perintah Allah, sehingga kalian mati masuk ke dalam kubur. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yaqulu ibnu Adam, manusia dia berkata, Mali, ma hartaku, hartaku, menunjukkan betapa ketergantungannya anak Adam manusia dengan harta, dengan kekayaan. Hartaku, hartaku. Dia begitu ketergantungan sampai dia berkata, Mali, mali, hartaku, hartaku. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa ma maluka illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal hartamu itu tidak lain tidak bukan adalah apa yang kamu makan, kemudian habis, bahkan menjadi kotoran. Dan apa yang kamu pakai, kemudian menjadi usang, tidak dipakai lagi. Dan apa yang kamu sedekahkan, maka itu yang akan membawa manfaat bagimu kelak di kehidupan akhirat. Artinya, harta kekayaan atau harta yang kita punya di dunia ini, itu ada yang kita manfaatkan untuk kehidupan dunia kita, untuk kita makan, untuk kita pakai. Kalau ini digunakan dalam rangka supaya menguatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada dampak baiknya, menjadi bekal baik untuk kehidupan akhirat kita. Tetapi adapun sekedar cuma makan, kemudian berpakaian, hanya untuk sekedar penampilan zahir saja, untuk berbangga-bangga saja di hadapan manusia, maka sesuatu sebetulnya yang kita makan, yang kita pakai ini semuanya akan usang, akan habis, hangus, kita tinggalkan. Jadi nikmat-nikmat dunia yang kita bangga-banggakan ini itu ada batasnya, ada masanya di mana nanti kita meninggalkan semuanya itu. Dan kemudian harta yang terkumpul, yang telah kita kumpulkan dengan susah payah kita bekerja siang malam, berpeluh keringat, banting tulang dan seterusnya, maka harta yang terkumpul yang tersisa yang belum kita gunakan, yang belum kita pakai untuk kita makan, untuk kita belikan pakaian, maka nanti itu akan berpindah tangan kepada ahli waris. Kalau ahli waris kita adalah orang-orang yang mengerti agama, kemudian mereka menggunakan itu untuk kebaikan-kebaikan, mendermakan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, dan mendermakan harta di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Tapi kalau ahli waris kita ternyata kemudian menggunakan harta tersebut pada keburukan, pada kejahatan, tindakan zalim dan seterusnya, maka kita akan merugi di akhirat. Sudah mah kita capek lelah di dalam mengumpulkan harta, tidak mendapatkan manfaat apa-apa, kemudian ternyata harta tersebut diwariskan kepada orang yang salah, yang kemudian akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi SAW, "Wa ma tasaddaqta fa amdaita," dan apa yang kita sedekahkan, harta yang manfaat secara hakikat, manfaat yang sejati, yang betul-betul memberikan manfaat untuk kita, adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk membantu fakir miskin, anak yatim yang tidak mampu, kemudian janda yang telah ditinggal suaminya, yang dia sangat butuh uluran tangan, kemudian
ya, saudara-saudara muslim lainnya yang dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit kehidupannya, maka salurkan ke sana harta kita, ya. Karena di sanalah nanti insya Allah kita akan menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang besar, balasan yang terbaik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat untuk orang-orang yang selalu mendermakan hartanya, ya, mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah setiap harta yang kita punya itu sebagai bentuk ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah titipkan harta itu kepada kita, kita kembalikan kemudian di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ya setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah, maka itu tidak akan sia-sia, pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang dahsyat, yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang ya harta yang disedekahkan, tapi justru akan bertambah, bertambah, bertambah. Oke, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.